kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Hari ini kita mendengar Injil tentang Yesus yang menampakkan diri pada para murid dengan menunjukkan luka bekas paku di tangan dan di telapak tangan, dan juga bekas luka dari tombak itu yang ditusuk di lambung Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu ini merupakan juga hari untuk memperingati hari kerahiman Tuhan. Maka kalau orang berdevosi pada kerahiman 9 hari yang lalu sampai hari ini puncaknya adalah novena kerahiman yang kemudian dikembangkan oleh Santa Faustina yang menjadi rasul kerahiman itu sendiri. Injil hari ini bicara tentang para murid yang takut terhadap orang-orang Yahudi. Maka mereka berkumpul, berdoa, dan kunci-kunci semuanya dikuncikan, diaktifkan untuk kunci rumah, pintu-pintu yang mereka pakai untuk berkumpul dan berdoa. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang sudah membunuh Yesus. Tapi walaupun kunci-kunci semua aktif, pintu-pintu dikunci, rumah-rumah semua nyaman, tidak ada orang luar bisa masuk ke dalam rumah itu. Tiba-tiba Yesus masuk, berada di tengah-tengah mereka dan menyatakan, "Damai bagimu." Sekali lagi, damai bagimu. Mereka bengong, mereka bingung. Dari mana Yesus bisa masuk itu? Karena Yesus yang bangkit tentu saja materinya lain dengan ketika masih hidup di dunia. Yesus sudah tidak terikat ruang dan waktu ketika dia sudah bangkit. Maka sekali lagi Yesus menunjukkan kepada para murid, "Lihatlah luka bekas paku di telapak tanganku. Dok, dok, dok. Dan juga luka di lambungku karena tusukan tombak dan mengalir darah dan air." Lalu para murid itu tentu saja percaya. Tetapi Thomas yang sering disebut Didimus pada waktu itu tidak ada bersama-sama dengan para murid. Baru kemudian ketika diberitahu bahwa Yesus menampakkan diri, Thomas yang disebut Didimus, yang mewakili orang-orang yang penuh dengan logika, penuh dengan akal sehat, penuh dengan segala sebab akibat dari segala hukum di dunia ini. Dia kemudian bertanya atau menyangkal, "Kalau aku belum mencucukkan ujung jariku ke dalam bekas pakunya dan luka pakunya dan belum memasukkan tanganku ke dalam bekas luka tombak di lambungnya, aku sama sekali tidak percaya omonganmu itu." 8 hari kemudian mereka berkumpul lagi dan Thomas ada pada waktu itu. Lalu Yesus sekali lagi datang di tengah-tengah mereka, memberi salam kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Dan sekali lagi Yesus meyakinkan Thomas, "Thomas, datanglah padaku. Cucukkan ujung jarimu ke bekas luka telapak tanganku, bekas paku, dan juga tanganmu ke dalam bekas luka tombak di lambungku. Dan jangan engkau sekali-kali tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saya tidak membayangkan karena dalam Injil hanya berupa tulisan, bukan berupa film, gambar, tulisan. Kemudian Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Apakah Thomas sungguh-sungguh tidak percaya ketika sudah melihat Yesus dengan mata kepala dan mencucukkan jarinya?
Apakah dia juga berani mencucukkan ujung tangannya dalam luka bekas lambung Yesus, sehingga kemudian dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku"? Atau dari melihat saja sudah diyakinkan dan "Ya Tuhanku dan Allahku"? Dan doa ini menjadi doa yang sungguh fenomenal, doa yang viral. Ketika saya kecil, orang-orang tua dulu ketika memakai doa syukur agung percobaan, setiap kali roti diangkat, ada orang perwakilan umat yang berteriak, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu ditirukan banyak umat. Ketika anggur piala tubuh Kristus diangkat, "Ya Tuhanku dan Allahku." Diambil dari kata-kata Thomas yang cukup legendaris atau fenomenal itu. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya Thomas pun percaya, dan di situ menjadi awal devosi kerahiman. Karena darah dan air yang keluar bekas luka tombak di lambung Yesus menyimpulkan sakramen-sakramen, menyimpulkan kebaptisan, menyimpulkan ekaristi, menyimpulkan sakramen-sakramen yang menyelamatkan umat manusia, dan kerahiman Tuhan dibuka. Ketika Thomas dengan segala kekecewaan dan kesedihannya, tentu saja juga para murid berasa masuk menggali spiritualitas kerahiman dari bekas lambung yang ditombak itu. Maka kemudian kerahiman itu mendatangkan kekuatan, dan kekuatan itu bisa membuat setiap orang yang patah arang, patah semangat, penuh kebencian, menjadi dibasuh oleh kerahiman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, konon menurut cerita, Santo Thomas kemudian tahun 52 berangkat menjadi misionaris ke Suriah. Kemudian langsung masuk ke bagian barat India, bahkan sampai ke bagian timur di India yang disebut dengan Chennai, Tamil Nadu. Di daerah Kerala, Thomas juga memberikan ajaran pengajarannya. Dan dipercaya tahun 75 Thomas akhirnya wafat, dibunuh sebagai martir di India. Yang tadinya tidak percaya akhirnya mewartakan Injil sampai ke India dalam budaya-budaya yang sungguh-sungguh penuh dengan kaya dan pluralisme di India. Maka sampai sekarang banyak gereja-gereja yang menjadi gereja didirikan oleh Thomas yang beraliran Santo Thomas ini. Dan gereja Katolik di bawah pewartaan Santo Thomas ini adalah gereja dengan ritus Malabar. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya berada di India, ada juga mereka yang ekaristi selama 4 jam. Bayangkan ritus Malabar di sumbernya di Kerala ini, yang dikatakan di bukit di Kerala. Thomas mulai mengajar, dan di situ kalau ekaristi bisa sampai 4 jam dengan banyak lagu-lagu seperti Bollywood. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita yang misa 1,5 jam saja sudah komplain, berkali-kali melihat jam, kok tidak selesai-selesai, kok Romo khotbahnya panjang sekali. Tetapi di sana, di daerah-daerah tertentu di India, kalau ekaristi 4 jam, hampir seluruh setengah hari mereka tinggal di gereja untuk merayakan syukur bersama Tuhan di gereja pada hari Minggu. Sama seperti kelompok orang Kristen perdana, kelompok gereja perdana yang setiap hari Sabat hampir seluruh hari tinggal di bait Allah untuk bersama-sama berkumpul, memecahkan roti, dan berdoa.
Saudara-saudari yang terkasih, sampai sekarang kuburan Santo Thomas, makam Santo Thomas, sekaligus beberapa relikwi yang ditinggalkan beliau, itu tertanam rapi di Chennai, di Tamil Nadu, di India Selatan. Di situ ada makam Santo Thomas di bawah tanah, di katakombe. Di situ ada makam umum, dan juga di atasnya didirikan sebuah katedral Sintom atau Santo Thomas. Bahkan sekarang oleh Paus, saya lupa Paus siapa, katedral itu sudah diangkat menjadi basilik, salah satu katedral untuk mengingat dari rasul yang dipilih, Yesus. Kemudian katedral diangkat menjadi basilik sebagai tempat kudus bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus dan pewartaan para rasul itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kerahiman Tuhan hari ini dirayakan. Banyak orang yang membutuhkan sapaan pribadi. Banyak orang yang membutuhkan dibantu beban hidupnya. Hanya mungkin sekedar didengarkan. Tidak harus kita mengeluarkan tenaga yang ekstra berat. Tidak harus kita mengeluarkan biaya. Tetapi mungkin hanya waktu, perhatian, dan hati kita untuk mendengarkan mereka. Maka hari kerahiman ini juga sekaligus untuk kita semua. Kalau kita sedang ada luka batin, kepahitan, kalau kita sedang membutuhkan penghiburan, maka mari kita datang pada kerahiman Tuhan. Mari kita menggali sumber-sumber kerahiman dari bekas luka lambung Yesus yang keluar darah dan air, yang membasuh kita, yang menyucikan, membersihkan kita, yang mengangkat kita kembali. Tetapi jangan lupa, kita juga dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk menjadi perpanjangan luka di bekas lambungnya, dan kemudian membawa kerahiman itu pada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari, dari lambung yang luka keluar kerahiman, dari kekecewaan berkat kerahiman muncul penghiburan dan pengharapan. Mari kita menjadi agen-agen kerahiman Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.